Ya, kalau BK masih ada status atau masih ada pidana, pidana masih jalan, jalan. Kalau Kita sebagai RT 10 RW 1 apa resah karena ada pemberitahuan akan dieksekusi. Sampai kami warga semua, termasuk saya, sampai nggak bisa tidur berapa hari, termasuk ini semua, karena khawatir benar-benar akan dieksekusi. Takut itu yang akan terjadi. Saya minta keadilan untuk hal ini. Bu, kalau untuk artinya udah berapa lama sih Bu rata-rata warga tinggal di sini Bu RT? Oh, saya udah 52 tahun, tapi ini udah berapa? Udah berapa tahun tinggal di sini? 76 Ini lahir di sini. 76 ya Bu. lahir di sini. Ini juga udah lebih dari 42 tahun. Jadi semua yang menghuni di sini udah lama sekali. Jadi kami resah sekali karena akan terjadi eksekusi. Artinya bukan orang-orang baru yang tinggal di sini ya Bu ya. Bukan. Semua orang yang Baru ya. sudah lama tinggal di sini. Harapannya sendiri ini Bu mungkin kepada pemerintah apalagi Pak Ya, saya minta Jokowi. keadilan kepada Pak Jokowi, juga Menteri Pertanahan Pak Hadi, dan semua untuk memberantas mafia tanah. Karena kami tahu-tahu akan terjadi eksekusi. Kami nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Oke. Saya membayar PBB semua di sini. Membayar PBB dan mempunyai IMB. Sampai sekarang PBB Sampai dibayarkan ya Bu? sekarang PBB dibayar. Surat, Ya, tidak kan. Tidak pernah, intinya yang seperti alasan utama untuk memajukan sertifikat itu kan harus menguasai visi. Ya. Si pemilik sertifikat, orang yang mengklaim memiliki sertifikat ini itu tidak pernah sama sekali menguasai tanah ini. Sementara tanah ini sudah 2 kali berada dalam masa dalam fase tanah dikuasai negara. Artinya sudah 2 kali terbit sertifikat HGB, pernah mati, kemudian dimohonkan lagi. Sementara mereka dari awal, dari sertifikat pertama terbit dari sebelum tahun 90 itu sudah menghuni di sini. Jadi sertifikat ini terbit 2 kali sebetulnya, sertifikat di tanah ini. Jadi terbit tahun 90 itu pun sudah bermasalah dengan para warga. Di tahun 60 itu mereka sudah ada sengketa sebetulnya. Tapi entah kenapa tetap terbit sertifikat, dan mereka juga entah kenapa juga tidak melakukan perlawanan, tetapi faktanya mereka setelah terbit dalam tahun 90 itu mereka masih aman-aman juga tinggal di sini. Kan lucu, kalau memang dia punya sertifikat ya dia eksekusi saja dong dulu, ya kan? Ini mereka masih aman-aman aja. Kita pun nggak tahu dia punya sertifikat kan. Tapi tiba-tiba tahun 2000 sekian ada sertifikat baru lagi. Jadi sertifikat yang lama itu ternyata telah mati, kemudian dialihkan ke pihak lain, dan pihak lain tersebut memohonkan sertifikat lagi. Artinya pihak lain ini juga sama sekali orang yang benar-benar nggak tahu tempat ini gitu. Tiba-tiba kok bisa dapat hak? Bagaimana mereka di sini yang sudah lebih dari 52 tahun, 50 tahun. Bang, ada upaya hukum seperti apa Bang? Upaya hukum, kami sedang melakukan upaya hukum. Ini perkara ini sudah berjalan makanya eksekusi karena ada perkara di pengadilan ya. Jadi ada litigasi di pengadilan, itu sudah saat ini kami sedang melakukan upaya hukum biasa PK. Jadi PK itu sedang berjalan, belum putus, tetapi ya selama PK ini sedang berlangsung, para warga dan saya mendengar bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan eksekusi. Walaupun sebetulnya ya kami paham bahwa PK itu sebenarnya tidak menunda eksekusi, itu betul, tetapi kan bisa menunda eksekusi sepanjang alasan-alasan PK itu ada kemungkinan, ada potensi dapat dikabulkan. Nah, pada saat kami pernah saya sebagai kuasa hukum pernah memohonkan penundaan eksekusi dengan alasan ada PK. Kemudian kami lampirkan memori PK kami yang kami sangat yakin bahwa memori PK kami sangat meyakinkan dan harusnya dikabulkan, seharusnya. Kami yakin sebetulnya kalau kita mungkin mau eksaminasi, mau gelar data, gelar perkara dengan terbuka, kami siap. Kami karena sebetulnya ya yang dicurigai dengan mafia tanah, ya kami sangat layak untuk mencurigai ada mafia tanah dalam perkara ini. Begini, latar belakang perkara ini adalah klien kami, yaitu para warga yang tinggal di objek perkara,
itu sudah menghuni lokasi objek perkara sudah puluhan tahun, bahkan bayar pajak, artinya menghuni dengan itikat baik. Artinya mereka datang dengan masuk ke objek perkara dengan tidak ada masalah, kemudian bayar pajak bertahun-tahun sampai dengan lebih dari 30 tahun mereka membayar pajak. Masalahnya adalah objek perkara ini kan sudah terkonversi yang dari UPA dari hak barat ke UPA, artinya konversi dari hak barat menjadi hak Indonesia, entah itu HGB, hak milik dan sebagainya. Kemudian kalau dari permasalahan konversi peralihan itu harusnya kan warga yang menghuni dengan itikat baik itu mendapat prioritas sebagai pemohon sertifikat. Artinya ada itu satu. Kedua, salah satu syarat mutlak orang untuk memohon sertifikat adalah sertifikat hak atas tanah yang belum memiliki hak, ya intinya itu harus memiliki bukti bahwa dia menguasai visi dengan itikat baik. Para warga di sini semua menguasai visi dengan itikat baik. Artinya pada saat ada pihak lain yang memohon, pihak lain tersebut haruslah dia membuktikan bahwasanya dia punya bukti bahwa dia menguasai visi tersebut. Tapi intinya adalah jadilah sertifikat yang oleh klien kami itu dianggap sertifikat itu terbit dengan tidak sah. Itu kapan terbitnya itu? Terbit sertifikat ini sebetulnya sudah 2 kali. Artinya dari pertama kali terbit HGB tahun 1990. Kemudian HGB itu kan usianya ada usianya ya. Kemudian tahun 2000 saya lupa 2000 sekian itu dia haknya habis. Kemudian dari haknya habis itu kan dia 2 tahun kosong dulu. 2 tahun kosong dulu, kemudian dia menjual si pemilik sebelumnya ini menjual kepada pihak lain. Nah, waktu ini permasalahan yang baru lagi adalah pada saat dia menjual itu, dia menjual menggunakan akte jual beli rumah. Akte jual beli rumah dan pelepasan hak. Artinya yang dijual belikan kan rumah. Kalau yang dijual belikan rumah, berarti kan dia harus membuktikan bahwasanya itu rumah milik dia. Kemudian ternyata yang dijual belikan itu adalah rumah milik warga. Klien kami dalam hal ini, ya kan? Nah, dari situ kan sebetulnya sudah cacat. Artinya dia menjual tanah milik orang. Kalau bicara hukum pidana itu kan masuk 385, artinya menjual bangunan milik orang lain, itu pidananya ada. Tetapi secara akta itu sudah cacat, sudah melawan hukum karena menjual hak milik orang. Kemudian ada lagi keanehan lain. Waktu saat sertifikat itu dimohonkan, itu dia menggunakan ada 2 akta sebetulnya. Ada akta yang covernya judulnya akte jual beli rumah dan pelepasan hak. Ada satu lagi akte jual beli rumah dan pengoperan hak. Isinya sama semua, hanya judulnya berbeda. Kemudian kami sudah tanya kepada notaris yang menerbitkan, notaris tersebut mengatakan bahwa yang dia terbitkan adalah surat yang pelepasan hak dengan kata pelepasan hak. Itu yang diakui oleh notaris. Tetapi kemudian pada saat kami cek warkah itu ternyata dalam warkah itu yang oleh pemohon yang dimasukin sebetulnya bukan pelepasan hak yang diakui notaris tadi, tetapi yang dimasukin akte jual beli dan pengoperan hak. Artinya itu kan bukan minuta asli, bukan akte asli yang dikeluarkan oleh notaris. Artinya apa? Sudah ada diduga kuat, sudah ada manipulasi atau ada perubahan pencatatan dalam akta otentik. Secara hukum kan dalam akta otentik itu tidak boleh dirubah. Kalau ada perubahan dalam akta otentik dengan tidak sah, kami anggap tidak sah karena dirubah tidak tanpa persetujuan para pihak. Apa melihat yang diduga merubah itu siapa? Kami tidak tahu siapa yang merubah. Apakah notaris atau dari BPN sendiri? Kurang tahu, tetapi notaris hanya mengakui yang dia terbitkan itu akte jual beli rumah dan pelepasan hak. Ada kata pelepasan yang masuk ke BPN pada saat si pemohon ini penggugat sih kami sebagai tergugat, pemohon ini sebagai penggugat. Penggugat ini memohonkan sertifikat yang sedang kita permasalahkan ini dengan akte jual beli dan pengoperan hak. Kembali ke penjelasan saya tadi bahwa kalau sudah ada perubahan tulisan dan perubahan apapun dalam akta dengan tidak sah, itu kan berarti aktanya sudah bukan akta otentik. Akta itu otomatis terdegradasi menjadi akte bawah tangan. Nah, akte bawah tangan ini harusnya tidak bisa dimohonkan sebagai lampiran dalam permohonan sertifikat. Kan permohonan sertifikat harus akte otentik. Kalau aktanya sendiri sudah menjadi akte bawah tangan, bagaimana bisa dimohonkan menjadi sertifikat akte bawah tangan? Itulah yang kami anggap kelalaian BPN.
Kenapa BPN menerbitkan? Artinya di sini ya banyak pihak-pihak yang kami anggap lalai. Masalahnya sekarang kan Lalai atau emang ada mafia tanah? diduga kuat berarti iya. Kalau kita melihat banyak perkara-perkara tanah yang melibatkan yang terbukti ya, salah satu yang paling itu kan yang kasus Nirina Zubir, sampai mantan menteri apa itu juga kan, itu terbukti memang ada mafia tanah. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, karena sebelum saya bilang ke mafia tanah, karena begini, karena dalam pembuktian kami kan sedang menggugat. Dalam pembuktian kami membuktikan semua bukti-bukti otentik kami. Artinya bukti kami seharusnya tidak bisa dibantah bahwa kami adalah penghuni bertiket baik, klien kami maksudnya ya, penghuni bertiket baik dan pemilik rumah yang diperjualbelikan tersebut. Seharusnya kan mereka mengcounter bukti kami kan seharusnya. Tapi kan bukti kami tidak bisa di-counter. Yang kami sayangkan adalah hakim tidak pernah mempertimbangkan argumentasi kami dan bukti-bukti kami. Jadi kami anggap juga hakim dalam memberikan putusan, sekarang putusan ini sedang dalam masa PK, kami yang sedang PK karena kami kalah terus, gitu ya. Yaitu kami salah satu keberatan kami dalam PK adalah kami tidak pernah argumentasi kami tidak pernah dipertimbangkan, bukti-bukti kami tidak pernah dipertimbangkan. Hakim hanya melihat bahwa si pemohon ini, penggugat ini mempunyai sertifikat. Kalau dia sudah mempunyai sertifikat berarti adalah dia orang yang sah. Itu kan sangat apa ya kalau boleh dibilang sangat naif menurut kami, sangat naif. Karena apa? Ya oke, dia sekarang punya sertifikat, tapi kan yang sedang kami challenge ini, yang sedang kami permasalahkan adalah kan ada proses dalam penerbitan sertifikat tersebut. Apakah prosesnya sudah dilalui dengan sebetul-betulnya? Itulah yang padahal yang sering terjadi adalah proses mafia tanah ini kan bermain di proses. Kalau hanya diakui jadinya saja tanpa dia melihat di proses, yang mana mafia tanah ini bermain dalam prosesnya ini, terus bagaimana dong? Apa nggak melalui jalur pidana untuk mempidanakan? Kami sedang ya kalau bilang jalur pidana, kami juga sudah pernah melaporkan ke Polda Metro Jaya mengenai tindak pidana yang kami bilang tadi. Kami kembali kepada SK kan sertifikat itu kan terbit atas SK dulu ya, SK Kepala BPN. SK Kepala BPN itu terbit atas salah satunya adalah mengenai pengukuran, surat pengukuran di lapangan dan segala macam. Ada petugas ukur yang memeriksa objek permohonan, kemudian dilaporkan kepada Kepala BPN, kemudian Kepala BPN menerbitkan SK itu kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat. Ini dalam SK ini berdasarkan laporan-laporan orang peneliti di lapangan itu, dia mengatakan bahwa bangunan-bangunan yang dimohonkan di atas tanah yang dimohonkan oleh si pemohon, penggugat dalam hal ini, itu adalah bangunan-bangunan milik dia. Itu bohong pasti. Kemudian dia bilang bahwa di tanah situ pada saat dia sedang mengukur itu tidak ada yang keberatan. Jelas bohong, karena dari tahun 90 sudah bermasalah sebetulnya. Bagaimana sebelum dibilang sekarang tidak ada yang keberatan? Jadi kita tidak tahu apakah dia betul mengukur atau mengukur diam-diam. Kita tidak tahu, tapi intinya tidak ada bukti, semua para warga di sini dengan tegas mengatakan itu bohong kalau dia mengukur. Artinya dia berkata bohong, kemudian perkataan bohong itu dimasukkan dalam keterangan di dalam akta dong berarti. Oh, nah, ya berarti kan dia memberikan keterangan palsu dalam akta, otentik dong jelas. Itu ada datanya? Ada, kami siap kalau mau dilihat, siapapun mau lihat kami siap. Nah, kenapa apakah data dari itu bukan menjadi sebagai bukti? Seharusnya sebagai bukti dong. Bukti untuk melakukan pidananya? Sudah, seharusnya. Lucunya begini, pada saat kami laporkan tindak pidana tersebut 266 tersebut, hanya 1 bulan dari laporan kami masuk, hanya 1 bulan, hanya dalam 1 bulan dari laporan kami masuk harus langsung dari penyelidik, dari laporan dari lidik menjadi penyidikan, hanya 1 bulan. Tetapi kemudian sangat aneh bahwa dari 1 bulan itu sampai dengan sekarang itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun itu tidak berkembang, hanya begitu cepatnya naik ke penyidikan, tetapi 2 tahun kemudian ini kami laporkan 2 tahun yang lalu. Gak ada SP3? SP3, tiba-tiba SP3. Gelar perkara? Gelar perkara tidak gelar perkara dengan menyangkut, ada gelar perkara, tapi kami anggap gelar perkara itu bukan gelar perkara yang menyangkut pokok perkara, karena ada dalam perkara ini ada dua laporan polisi, kemudian gelar perkara itu berkaitan dengan jadi ada keberatan dari si terlapor. Terlapor keberatan, kemudian dia minta gelar perkara melalui wasidik ya, masalah. Kemudian wasidik menggelar perkara. Jadi intinya adalah seharusnya gelar perkara itu kan ya kami membicarakan khusus masalah laporan tidak dibuahkan seperti itulah. Tapi oke lah, yang terjadi adalah sudah gelar perkara dan sudah SP3 intinya.
saat ini kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan pra peradilan. Jadi sangat banyak kenapa kami klien kami bersikeras untuk selalu mencari celah-celah hukum, karena kami sangat banyak celah-celah hukum yang bisa digunakan oleh klien kami karena mereka memang ya namanya orang yang punya ya. Jadi ya data-data yang dimiliki oleh klien kami sangat komplit dan seharusnya tidak bisa dibantah. Tapi faktanya sekarang sudah jadi sertifikat, faktanya. Dan masalahnya adalah putusan gugat menggugat ini sudah putusan kasasi, berarti kan kasasi sudah inkrah ya. Walaupun kami sedang melakukan PK, tetapi mereka sedang melakukan permohonan eksekusi. Ya jujur para warga atau klien kami khawatir karena karena takut dieksekusi, khawatir dieksekusi. Walaupun PK kami sedang berjalan, kami juga sedang melaporkan dugaan tindak pidana lainnya. Kan yang tindak pidana yang kami laporkan tadi kan sudah SP3, tetapi ada laporan pidana lain lagi yang sedang kami laporkan. Apa itu? Masih baru laporan sih, saya rasa nanti aja lagi. Tapi kami sudah laporkan dugaan tindak pidana lainnya, baru masuk ke kepolisian. Ya kami tinggal tunggu mungkin proses. Ini kan permohonan PK ini kan membutuhkan novum. Novum itu sudah ada. Siapa? Ya, permohonan PK novum sudah ada, tapi selain novum, alasan-alasan PK kan tidak harus novumnya. Di samping novum kami juga ada kekhilafan hakim kita masukin. Oh, ya. Oke, mungkin cukup ya.